Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasakharu fa inna fis sahuri barakah. Rawahu Syaikhani. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dipertemukan dengan Ramadan pada tahun ini. Yang kedua, selawat dan salam tak lupa kita junjung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan dan membawa ajaran agama Islam sampai pada saat ini. Tiga kalinya di sini pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit kultum yang insya Allah akan menyinggung tentang keberkahan dalam sahur. Salah satu ruh ajaran Islam adalah nilai rahmat atau kasih sayang bagi para hambanya. Dalam setiap detail syariat yang diajarkan oleh Islam pasti tidak lepas dari nilai luhur. Saat berpuasa kita juga merasakan rahmat itu. Dan banyak sekali diantaranya adalah keberkahan dalam makan sahur. Kalau berbicara hebat-hebatan, kita semua pasti akan mengira bahwa orang yang tidak sahur dan kuat sampai maghrib, dialah yang dapat mendapat apresiasi. Tapi tidak dalam Islam. Kalau dalam Islam, justru orang yang sahurlah yang lebih layak diacungi jempol. Lebih hebat daripada orang yang berpuasa daripada yang tidak sahur. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasakharu fa inna fis sahuri barakah. Artinya diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sahurlah kalian karena sesungguhnya dalam sahur mengandung keberkahan. Hadis riwayat Sahihani. Dalam hadis lain, sahur juga dianjurkan dan dilakukan di penghujung menjelang imsak. Mencermati hadis-hadis di atas, orang yang sahur akan mendapatkan keberkahan yang tidak diperoleh oleh orang-orang yang tidak sahur. Pertanyaannya, keberkahan seperti apa yang dimaksud dalam hadis di atas? Dalam kitab Is'afu Ahlil Al-Imam wal Wadhaif Syahri Ramadan, Syekh Hasan Al-Masyaid menjelaskan secara logis dan sistematis bagaimana hikmah dibalik kesunahan tersebut. Inilah yang dimaksud dengan memperoleh keberkahan sebagaimana yang Rasulullah sebutkan tadi. Menurutnya Rasulullah menganjurkan sahur, dan sebagai sunnahnya umat Islam pun mengikutinya. Andai saja Rasulullah tidak melakukan sahur, umatnya pun akan demikian dan menganggap tidak sunnah sahur itu. Tidak. Tapi Nabi mengerti bahwa itu merupakan bentuk kasih sayang beliau terhadap umatnya. Dengan sahur maka seorang hamba akan mempunyai tenaga untuk melakukan aktivitas pada siang hari. Jangan sampai bulan Ramadan yang banyak dianjurkan ibadah,
justru disia-siakan begitu saja karena seharian tubuh lemas sebab tidak sahur di malam harinya. Lalu mengapa kemudian sahur lebih dianjurkan untuk diakhirkan, tidak tengah malam saja atau pada saat setelah sholat taraweh? Nah, kebanyakan pada malam hari orang tidur pulas. Jika waktu utama sahur dilakukan pada saat itu, khawatir sedikit orang yang akan bangun dan akan memperoleh pahalanya karena rasa kantuk yang begitu berat. Dengan alasan lain, mengapa sahur lebih utama diakhirkan? Karena dengan begitu orang yang selesai sahur, orang yang selesai makan sahur, dia akan menunggu waktu subuh. Dan dengan menunggu waktu subuh, disitulah banyak ibadah-ibadah yang bisa dilakukan. Dan subuhnya pun juga tidak akan telat. Dan mungkin pada saat setelah sahur atau sebelum sahur, kita bisa melaksanakan sholat tahajud, yang dimana dianjurkan waktu-waktu paling istimewa untuk bermunajat kepada Allah, untuk meraih malam Lailatul Qadar. Nah, bahkan secara khusus Imam Bukhari dalam kitab sahihnya menuliskan satu bab yang membahas tentang orang yang sahur dan tidak tidur sampai tiba waktu sholat. Jadi itu tadi sedikit apa yang saya sampaikan dalam keberkahan dalam sahur. Secara logis kita berpikir bahwa sahur itu sunnah, ya, bahwa sahur itu sunnah. Padahal kalau kita bisa melaksanakan sahur itu, kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan sehari di siang hari di bulan Ramadan itu dengan penuh semangat dan tanpa merasa lapar. Bahkan kalau kita sahur pun kita tidak punya alasan untuk tidak kuat berpuasa sampai adzan maghrib. Mungkin itu saja, mumpung kita ini masih di bulan Ramadan dan masih di awal Ramadan, marilah kita menyegerakan semua ibadah-ibadah yang disunahkan. Mungkin itu saja, banyak salah kata dalam penyampaian. Alafumikum akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.